Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwah dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, keberkahan hidup insyaallah, dan termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah, yaitu masih memberikan kepada kita istiqamah untuk selalu menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut, pantas, wajib bahkan untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat iman. Baik ya ikhwan, pada malam ini kita lanjutkan membaca kitab Akhsarul Mukhtasarat, kitab yang membahas tentang fikih Imam Ahmad radhiyallahu anhu au rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Balban rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati membaca muqaddimah, kata pengantar atau sekapur sirih dari Muhammad bin Balban, Syekh Muhammad bin Balban, penulis kitab ini. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan membaca awal bab dalam ilmu fikih. Jadi fikih ya ikhwan, ilmu fikih sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya furu' dengan jalan ijtihad, dengan jalan istidlal. Maksud dari definisi ini yaitu seseorang itu mengetahui hukum syariat, yaitu hukum syariat yang sifatnya furu'. Berarti di sini mengeluarkan hukum syariat yang bukan furu', seperti hukum akidah, apa ini syirik atau bukan, ini bid'ah atau bukan, dan seterusnya. Apa seorang itu disebut kafir atau tidak, keluar dari Islam. Kemudian yang berkaitan dengan akidah, iman kepada Allah dan seterusnya, ini tidak dibahas dalam ilmu fikih. Tapi yang dibahas dalam ilmu fikih adalah hukum-hukum furu', yaitu yang diijtihadkan oleh para ulama yang ahli dalam bidangnya, dalam berijtihad. Hukum cabang. Mengetahui hukum syariat yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Jadi hukum syariat ada 5. Hukum fikih itu ada 5. Yang pertama apa ya ikhwan? Wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat haram. Yang kelima makruh. Jadi kalau kita katakan mengetahui hukum syariat, maksudnya ini wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Jadi ketika seseorang mengetahui, contoh, hukum sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Bagi orang yang meninggalkan rukun karena lupa, maka orang ini mengatakan hukumnya adalah wajib. Paham ya?
Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka sholatnya batal dan seterusnya. Nah ini hukum, berarti orang ini mengetahui hukum syariat. Namun pengetahuan ini bukan hanya diketahui sembarang, tapi diketahui dengan jalan ijtihad, dengan jalan istidlal, yaitu dia beristinbat, menggali hukum sendiri dari dalil-dalil yang ada dengan alat atau kemampuan yang dia, dengan alat dan kemampuan ilmiah yang dia miliki, mulai dari ilmu bahasa, ilmu usul fikih, kaidah-kaidah fikih dan seterusnya, dibantu dengan perkataan para ulama. Lalu dia beristinbat, dia mengeluarkan status hukum terhadap sesuatu, dia bilang halal, ini haram. Berarti orang seperti ini telah menetapkan hukum syar'i, hukum fikih namanya, hukum syariat yang furu'. Dan orang seperti ini menetap syariat karena dia beristihad, beristinbat, maka kita katakan fikih. Adapun mengetahui fikih, mengetahui hukum fikih bukan karena beristinbat, tapi hanya karena dia tahu dari orang lain, tahu dari fatwa para ulama. Dia baca di buku, hukumnya halal, ini hukumnya haram, dalilnya ini. Nah, ini bukan istihad, bukan fikih namanya. Paham ini? Bukan fikih, tapi namanya apa? Taklid. Namanya taklid. Karena dia mengetahui hukum, karena copy paste, mengikuti dari orang lain. Bukan dia istinbat sendiri, gali sendiri hukumnya, dia keluarkan sendiri hukumnya, tidak. Jadi di fikih madhab Hambali, fikih yang seperti yang tertuang di kitab ini adalah kumpulan fatwa-fatwa Imam Ahmad rahimahullah. Kumpulan fatwa-fatwa Imam Ahmad rahimahullah. Jadi mempelajari madhab ya ikhwan adalah metode terbaik dalam mempelajari, mendalami ilmu fikih, sebagaimana yang dijelaskan, ditegaskan oleh para ulama kita. Jadi setelah zaman terbentuknya madhab yang 4, semua para ulama mendalami fikih lewat madhab semua. Mendalami fikih lewat madhab semua. Antum lihat sejarah biografi para ulama, bagaimana perjalanan mereka menimba ilmu fikih. Semua mereka menasabkan dengan fikih mereka pada madhab. Ada yang madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Maliki, dan ada madhab Abu Hanifah Hanafi. Dan ini metode yang sudah tidak diragukan karena sudah teruji, sudah dipraktekkan, dikembangkan dari generasi ke generasi dan melahirkan, mencetak sekian ribu ratus ulama dengan metode belajar madhab. Tidak ada yang menentang, tidak ada yang menyelisihi. Kecuali ada segelintir para ulama yang mengatakan mempelajari fikih lewat madhab haram. Tapi ini syadz, pendapat yang tidak dianggap. Paham ini? Kenapa ya ikhwan? Karena mempelajari fikih lewat madhab, kita berusaha mengikat fatwa, mengikat hukum sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para ulama. Hukum-hukum yang sudah disebutkan oleh para ulama. Kalau orang tidak mempelajari madhab, ini khawatir dia akan menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan dalil. Jadi belajar madhab adalah belajar dalil juga. Paham di sini ikhwan? Belajar madhab, belajar dalil. Kita mempelajari fikihnya Imam Ahmad, bukan hanya mempelajari, belajar fikih dalam madhab Hambali bukan hanya mempelajari kumpulan fatwa Imam Ahmad, bukan. Kemudian kita cuma taklid, bukan. Tapi juga mempelajari usul fikih, cara istinbat yang digunakan
oleh Imam Ahmad. Bagaimana beliau menggali hukum ini? Cuma itu untuk tingkatan yang sudah lanjut, tingkatan lanjut. Bukan pemula. Pemula sudah belajar bagaimana Imam Ahmad mengambil istinbat, tidak boleh. Jadi belajar pelan-pelan. Jadi belajar dulu furuk-furuk masalah, hukum-hukum, pembagian-pembagian dan seterusnya. Tasawur dulu bagus. Kalau sudah bagus bertingkat belajarnya, nanti sudah mencapai tingkat lanjutan baru mempelajari usul istinbat namanya. Imam Ahmad, bagaimana beliau mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Baik, paham di sini ikhwan? Jadi bukan hanya sekedar kita diajarkan untuk taklid dalam bermadhab ini, tapi bagaimana menjadi ahli ijtihad. Baik ya ikhwan, jadi tidak usah ragu, karena ada sebagian orang yang membuat ragu, menakut-nakuti orang belajar madhab akan fanatik. akan tersesat. Justru yang tidak belajar madhab nanti akan tersesat. Kenapa? Tidak belajar madhab tersesat ya. Karena madhab itu kumpulan fatwa para ulama. Berarti tidak belajar madhab, berarti dia belajar madhabnya siapa? Bukan fatwanya ulama berarti. Paham ini? Apalagi pemula belum bisa mengambil istinbat dari dalil. Mau pakai istinbat dalil sendiri, itu bahaya. Jadi kita harus belajar madhab supaya tidak tersesat dalam memahami dalil. Dan ini insya Allah kalau kita belajar terus dari awal bertahap, kita akan tahu ternyata Imam Ahmad seperti ini. Dia mengambil kesimpulan hukum dari dalil seperti ini, pembagiannya seperti ini dan seterusnya. Tayyib. Tayyib ya ikhwan, kita mulai dari sebelum masuk fikih dalam mazhab Hambali, bab-bab fikih mereka bagi menjadi 4. Jadi dalam keseluruhan bab fikih secara umum mereka bagi menjadi 4 garis besar, 4 garis besar bab fikih. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalat, yang ketiga fikih nikah, yang keempat fikih jinayat. Ini bab terbesar. Ada 4 bab fikih pembahasan namanya bab besar, garis besar dalam fikih. Dalam mazhab Hambali dibagi 4. Dan ini kayaknya hampir semua mazhab seperti ini, Syafi'i dan juga dengan bagi demikian. Ada 4 dibagi 4. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalat, yang ketiga fikih nikah, yang keempat jinayat. Fikih ibadah apa isinya? Fikih ibadah itu isinya apa? Salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian jihad. Kemudian jihad. Jihad digolongkan oleh para ulama mazhab Hambali sebagai ibadah. Jadi mereka menggolongkan jihad ini ke dalam fikih ibadah. Berbeda dengan ulama lain. Ulama lain jihad orang kasih di bab terakhir. Tapi di mazhab Hambali jihad ini mereka masukkan ke fikih ibadah. Dia masuk ibadah. Paham ini? Nah, termasuk dalam fikih ibadah adalah toharoh. Paham ini? Toharoh. Kenapa? Karena toharoh syarat sah solat. Syarat sah solat yang harus didahulukan. Jadi pembahasan toharoh bersuci ini lebih didahulukan daripada solat. Aslinya didahulukan daripada solat di kitab fikih. Dan ini hampir semua para ulama mazhab menulis kitab toharoh dulu baru solat. Kemudian beranjak kedua fikih muamalat.
Fikih muamalat seperti apa? Jual beli, masuk ijarah, sewa menyewa, masuk qard, pinjam meminjam, masuk ja'alah, hutang piutang dan seterusnya. Ini dibahas dalam fikih muamalat. Mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang ketiga fikih nikah, mulai dari pranikah, kemudian nikah, perjalanan nikah sampai penutupan. Paham ini? Dibahas dalam fikih ini nikah mulai dari awal, bagaimana syarat sah nikah, pernikahan dan seterusnya dibahas. Maharnya seperti apa, syarat sahnya, wali syarat sah dan seterusnya. Paham ini ikhwan? Kemudian bagaimana rumah tangga. Kemudian kalau terjadi perceraian, dibahas oleh para ulama. Hukum talak, hukum khulu, fasakh, membatalkan pernikahan, dibahas di kitab-kitab akhir bab nikah. Paham ini? Panjang itu. Kemudian bab terakhir yang terbesar adalah jinayat. Apa itu jinayat? Jinayat itu berkaitan dengan tindak kriminal. Orang bapak curi, DP hukum apa? Membunuh hukumnya apa? Itu dibahas dalam fikih jinayat. Dia berkaitan dengan hakim. Apa syarat yang harus terpenuhi pada hakim dalam memutuskan perkara, kondisinya harus seperti apa. Kemudian dan seterusnya dibahas dalam fikih jinayat. Orang yang murtad hukumnya seperti apa, berzina hukumnya seperti apa, rincian hukumnya seperti ini, bahas dalam fikih jinayat. Taib. Paham di sini Pak Ujang? Para ulama memulai dengan fikih ibadah karena ini yang paling mulia dibanding 3 bagian yang lain. Fikih ibadah yang paling mulia. Karena kenapa? Ini kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Yang kedua fikih muamalat. Muamalat didahulukan daripada fikih nikah. Kenapa? Karena muamalat ini tiap hari. Biar orang belum nikah berlaku ini jual beli dia. Jadi dia didahulukan dulu fikih nikah, fikih muamalat ini jual beli. Butuh makan, tidak ada yang dimakan tapi ada doi, beli di pasar. Berlaku hukum di sini. Sah atau tidak ente jual beli. Supaya bisa hidup. Muamalat. Hukum kerjasama dan seterusnya, bagaimana mudharabah kerjasama bagi hasil, dibahas dalam fikih. Setelah dia berjual beli, sudah menghasilkan, so punya doi, pengen kawin, muncul fikih nikah, ya kan? Di fikih nikah itu kan banyak perjalanan. Terjadi cekcok, cerai. Ada hukum tentang cerai di fikih apa nih? Nikah. Setelah nikah terjadi pertumpahan darah. Fikih jinayat. Gimana Pak Dong? Paham? Jadi yang paling mulia adalah fikih ibadah. Insya Allah semua akan kita lewati ya kawan. Secara ringkas di kitab Akhsarul Mukhtasar. Secara ringkas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, taufik, hidayah untuk bisa menyelesaikan kitab yang mulia ini. Tayyib. Kita mulai ya ikhwan. Kata beliau muallif Muhammad bin Balban rahimahullahu taala, Kitabut Thaharati. Kitab yang membahas tentang toharoh, atau kitab yang membahas tentang at-toharoh, bersuci.
Apa pengertian bersuci kemarin yang sudah kita lewati di bab apa ini, kitab apa? Al-Ajubatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Apa pengertian tohar? Alhamdulillah masih ingat. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu definisi toharah, bersuci secara syar'i. Kalau secara bahasa toharah artinya kebersihan, membersihkan sesuatu secara umum. Toharah secara bahasa artinya membersihkan sesuatu atau kebersihan. Pakaian antum kotor, ya kan? Tiap hari antum cuci, masuk bab toharah. Tapi secara bahasa, ada ingus tak tempel di badan, antum cuci. Itu membersihkan, kebersihan, tapi secara bahasa. Tapi secara istilah syar'i dalam ilmu fikih adalah menghilangkan hadas dan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Paham ini? Antum mau sholat wudu antum ini masuk bersuci secara istilah syar'i, secara syar'i. Kotor tangan, pergi ke keran, cuci tangan karena habis makan kotor, bersuci. Masuk toharah secara apa ini? Bahasa, bukan secara istilah. Paham ini? Ada tai ayam karena di baju, antum cuci, antum ke baju. Ini masuk toharah secara bahasa apa secara istilah? Secara bahasa. Karena tai ayam tidak najis. Dalam fikih Hambali, tai ayam tidak najis. Ulang lagi itu, buka lagi fikih Hambali yang kemarin terus pelajari. Kaidah di mazhab Hambali, hewan yang halal dimakan, kotoran dan kincingnya suci, tidak najis. Ingat, suci bukan boleh dimakan. Tanah itu suci tapi tidak boleh dimakan. Jadi tidak mengharuskan sesuatu yang suci boleh dimakan. Besi suci, makan kalau bisa. Begitu juga tai ayam, suci, tapi tidak boleh dimakan. Jadi antum cuci pakaian antum yang kena tai ayam, ini bukan toharah secara istilah, karena ini tidak. Karena toharah secara istilah adalah menghilangkan najis. Ya. Kalau kena kincing manusia, bukan kambing. Kalau kincing kambing suci, kincing manusia kena di pakaian antum cuci, ini berarti masuk toharah, bersuci secara syar'i. Oke, paham ya? Mandi. Mau pergi ke masjid saya mandi supaya segar masa melayang. Ini masuk toharah, bersuci secara bahasa atau secara istilah? Bahasa. Karena cuma pengen segar-segar aja. Mungkin ada keringat busuk apa. Tapi habis melakukan sesuatu misalnya, so paham orang dewasa, habis melakukan sesuatu terus mandi. Toharah secara syar'i. Tayyib itu toharah. Toharah adalah apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu pengertian toharah. Dari mengangkat hadas, menghilangkan najis, semua dari definisi ini semua bab-bab di kitab toharah larinya ke sini. Larinya imma mengangkat hadas, wa imma menghilangkan najis. Semua pembahasan toharah lari ke situ. Pagati ke situ, kembali ke situ. Kemudian kata beliau, al-miyahu thalathatun. Air itu dibagi menjadi tiga biji, tiga macam. Al-awwalu tahurun wa huwa al-baqi ala khilqatihi.
Macam yang pertama adalah tohur, air yang tohur. Tohur artinya suci dan mensucikan. Suci pada dirinya dan bisa mensucikan yang lain. Itu namanya tohur. Wa huwal baqi ala khilqatihi. Kemudian beliau menyebutkan sifat asli air itu. Air tohur itu seperti apa? Adalah al-baqi ala khilqatihi. Adalah air yang masih pada penciptaannya yang asli, yang masih model penciptaannya. Itu namanya air yang tohur. Jadi air itu kalau masih asli, tohur, belum mengalami perubahan. Ada air, antum taruh gula manis, sudah berubah. So bukan tohur itu, so berubah. Terkena tinta, taruh kena susu, kopi, sudah bukan tohur. Tohur masih sifat aslinya air. Tapi sifat asli air ini macam-macam ya, sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Contohnya ada air laut tohur, suci dan mensucikan. Lihat air laut kan rasa garam, asin, tapi dia tohur, bisa pakai wudhu, pakai mandi junub. Walaupun ada perubahan pada rasa, yang kita tahu air kan tawar toh. Kalau menurut definisi beliau, wa huwal baqi ala khilqatihi, dia adalah yang tetap pada penciptaannya, pada model penciptaannya, yaitu artinya sesuai dengan yang Allah ciptakan air itu. Modelnya ada yang asin seperti air laut, tetap tohur. Ada yang tawar, ada yang dingin. Air di sana di mana? Air di daerah yang dingin sana kan airnya dingin, itu es, tetap tohur, dipakai wudhu mandi. Ada yang panas, ini dia pentadio rasul. Kau sejauh-jauh airnya panas. Siapa yang ciptakan itu air? Allah. Asal penciptaannya panas, tohur juga. Paham ini? Bisa jadi ada yang asin, asam. Wallahu alam, belum dekat. Kalau memang ada, memang asli seperti itu, ya sudah tohur. Yang penting air, ngasih air. Taib. Paham di sini, ikhwan? Nah, tapi air yang tohur ini yang paling mulia dari antara dua jenis yang lain itu, kan 3 jenis: tohur, tohir, dan najis. Air yang tohur ini ada yang masih pada penciptaannya, masih sifat aslinya secara hakikat dan secara hukum. Jadi air yang tohur ini ada 2 macam. Ada yang masih asli pada sifat ciptaan aslinya oleh Allah SWT. Ada yang sudah berubah tapi masih dihukumi tohur. Artinya masih mengangkat hadas dan menghilangkan najis, walaupun sudah ada perubahan. Apa itu yang air yang tohur tapi sudah berubah? Apa contohnya? Apa? Air aqua masih jernih, masih tidak ada perubahan. Itu air aqua bening masih, iya kan? Berarti itu yang masih asli itu. Sudah mengalami perubahan tapi masih tohur, dia masih bisa dipakai wudhu, yaitu air banjir, air sungai yang masih air banjir. Air kalau banjir. Masuk juga. Air artinya banjir kan keruh, tetap tohur, ya kan? Keruh kan berubah dari asli air keruh, tetap tohur. Termasuk juga air yang tergenang lama.
tergenang lama bertahun-tahun, akhirnya berubah menjadi merah, ya kan? Tetap air yang tahur boleh pakai wudhu. Paham ini? Termasuk juga air yang seperti ini ada perubahan tapi masih tahur. Secara hukum dia dihukum tahur adalah air yang berubah karena ada lumut-lumut yang tumbuh di situ. Ya kan, sumur atau apa kan, ada lumut-lumut sehingga airnya jadi hijau-hijau. Berubah dari asli air kan, tetap airnya tahur. Paham di sini, ikhwan? Airnya tetap tahur. Jadi air yang tahur ada dua macam, ada yang masih asli, ada yang sudah berubah tapi masih tahur. Tapi air tahur sudah berubah. Contohnya apa tadi? Air yang lama tergenang sehingga berubah warna. Kemudian air yang berubah karena lumut-lumut yang ada di situ. Ya kan, biasa ada air tergenang kemudian berubah sudah mulai hijau-hijau karena apa? Lumut-lumut atau karena daun-daun jatuh di situ. Banyak daun jatuh, airnya menjadi hijau air. Tetap tahur. Walaupun mengalami perubahan. Kita lanjut ya, ikhwan. Wa minhu, paham di sini? Ya, air tahur ada dua, ada yang asli, ada yang sudah mengalami perubahan. Wa minhu, di antara air yang tahur ini atau termasuk dari air yang tahur, makruhun kamutaghayyirin bi ghairi mumazijin wa muharramun la yarfa'ul hadatha wa yuzilul khabath wa huwa al-maqsubu wa ghairu bi'rin naqati min thamud. Yang pertama makruh. Jadi air yang tahur ini secara hukum taklif ada 3 macam. Kalau kita lihat di sini dari pembagian beliau, yang satu dipahami secara isyarat, yang dua beliau sebutkan. Yang pertama air yang mubah, tahur mubah. Yang kedua tahur makruh. Yang ketiga tahur haram. Jadi air tahur dibagi menjadi 3. Air mubah, air makruh, dan air haram. Apa air yang makruh? Beliau jelaskan sini. Kalau yang mubah, yang asli, yang tadi, yang saya jelaskan tadi itu, air yang masih asli. Kemudian mubah. Atau air yang mubah ini air yang selain makruh dan air yang selain haram. Air tahur yang selain makruh, selain haram, mubah. Yang pertama makruh, yang kedua makruh kamutaghayyirin bi ghairi mumazijin. Seperti beliau memberi contoh, tidak memberi definisi. Seperti mutaghayyir, air yang berubah, sudah mengalami perubahan, bi ghairi mumazijin, karena sesuatu yang tidak larut. Sesuatu benda yang suci masuk bercampur dengan air itu, tapi benda yang suci ini tidak larut di air. Tidak larut dia, tapi merubah rasa, merubah warna, ya kan? Merubah apa? Rasa, warna, dan bau. Atau salah satunya. Maka air seperti ini, air dihukumi makruh. Contohnya apa benda yang tidak larut di air? Seperti minyak. Antum taruh minyak kelapa di air, tidak bisa menyatu dia dengan air, tetap dia akan berpisah. Paham ini? Nah, air yang tercampur dengan minyak ini masih bisa digunakan untuk mengangkat hadas.
dan menghilangkan najis. Berwudu, mengangkat hadas, wudu atau mandi junub. Paham di sini ikhwan? Air yang makruh. Jadi benda yang tidak larut. Contohnya lagi apa yang tidak larut? Apalah, kayu misalnya kan? Kayu yang jatuh ke air, kemudian berubah air tersebut seperti warna kayu ini. Paham nih, kita taruh kayu berubah. Misalnya untuk pengharum, misalnya kayu gaharu atau kayu akar. Kayunya kan tidak larut, tidak hancur. Tidak menyatu dengan air, larut di air. Perubahan ini tidak menghilangkan sifat tohurnya air tersebut. Jadi air itu tetap tohur. Tapi karena mengalami perubahan dihukumi makruh oleh ulama mazhab Hambali. Paham ini? Karena ada ulama lain mengatakan tidak tohur. Tapi tak usah kita cerita perselisihan. Kita fokus di mazhab Hambali ini sudah paham. Baik, paham di sini ikhwan? Amin, paham amin. Mafhum? Masya Allah. Baik, artinya di sini kalau benda yang bergabung dengan air itu masuk ke air tadi itu, benda yang suci larut, menyatu dengan air, berubah, kemudian air berubah, berarti air sudah tidak tohur lagi. Sifat tohurnya hilang. Berarti dia berpindah statusnya menjadi tohir, suci saja, suci, tapi tidak bisa mensucikan. Paham ini ya? Jadi benda suci. Lihat, benda suci bercampur dengan air, maka dilihat bendanya. Kalau bendanya larut, menyatu dengan air, airnya jadi tohir. Kalau bendanya tidak larut di air, tidak larut, potongan kayu apa cuma berubah airnya tetap tohur, tapi makruh. Karena makruh karena berubah, tapi karena tidak larut. Baik, paham di sini? Nah, ini air yang makruh tapi masih tohur, jenis air yang tohur makruh. Kemudian sudah mengalami perubahannya. Yang kedua, wa muharramun, air yang haram. Tohur dia, ingat tohur tapi haram. Bagaimana bisa suci mensucikan? Dia punya sifat tohur tapi haram, bagaimana Ustaz? Kata beliau, la yarfa'ul hadatha wa yuzilul khabatha. Dia tidak mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Salah. La yarfa'ul hadatha wa yuzilul khabatha. Dia tidak mengangkat hadas tapi bisa menghilangkan najis. Sah untuk digunakan menghilangkan najis. Paham ini? Jadi, air tohur yang haram digunakan untuk mengangkat hadas tidak sah. Pakai wudu. Apa itu air yang haram? Contoh beliau sebut air hasil curian. Pancuri tidak ada, tengok kiri tengok kanan tidak ada, lihat di Indomaret, tidak ada doi. Pergi masuk Indomaret, lihat lalai DP kasir, DP penjaga, ambil satu botol yang basah, baru pakai wudu, baru pasang payung. Sah? Tidak sah, tidak terangkat hadas. Paham ini? Tidak terangkat hadas karena air tohur dia tapi haram, tidak mengangkat hadas. Air tadi dia pakai pacebo, baru dia bakincing atau babera, baru dia pakai pacebo. Air yang tadi yang hasil curian, habis dia pakai pacebo, selesai bersih, baru dia bawa wudu dengan air yang mubah, bukan air yang tadi. Dia sholat sah. Karena air yang haram tidak bisa mengangkat hadas tapi bisa menghilangkan najis, bisa digunakan untuk menghilangkan najis, sah. Walaupun haram, dapat dosa, tapi sah.
ketika dia gunakan menghilangkan najis sah, tapi dia dapat dosa ini orang karena menggunakan yang haram. Paham Pak David? Wa huwal magsub, kata beliau, air yang haram ini wa huwal magsub, contohnya adalah air yang curian. Al magsub, air hasil curian. Saya contohkan tadi. Wa ghairu bi'rin naqati min Thamud, wa ghairu bi'rin naqati min Thamud, dan selain air sumur dan selain air sumur yang diminum oleh kaum Thamud. Apa ini Ustaz ini? Nah, di zaman dahulu ya ikhwan, pernah dengar cerita kaum Thamud toh? Nabi siapa yang ada di kaum Thamud ini? Nabi Soleh. Nabi Soleh ini diutus ke kaum Thamud ini. Nabi Soleh diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jangan menyembelih Naqah itu unta betina. Unta betina ini diambil air susunya dimanfaatkan oleh orang-orang kaum Tsamud ini. Tapi dengan syarat unta ini minum di salah satu sumur. Paham ini? Jadi unta ini cuma minum di sumur itu. Paham ini? Jadi jangan kalian ganggu, kata Nabi Soleh. Jangan kalian ganggu. Naqatallahi wa suqiyaha. Jangan kalian ganggu itu unta, biar dia minum di sumur itu, supaya kalian ambil manfaat dari susu dan seterusnya. Dorang potong ini apa? Ini unta. Padahal Allah larang, murka. Allah murka kepada mereka. Akhirnya Allah turunkan bala. Nah, azan dulu supaya serentak kan.
Ada ya? Tayyib ya ikhwan, kita lanjutkan. Tayyib, kemudian lanjut cerita. Onta tadi itu mereka sembelih. Setelah mereka sembelih, maka Allah turunkan azab kepada kaum Tsamud ini. Turunkan azab. Mati semua mereka. Nah di wilayah kaum Tsamud ini, di kampung kaum Tsamud ini ada sumur, banyak sumur orang penduduk, sumur mereka banyak, ya kan? Nah, yang diharamkan adalah sumur mereka ini, yang dibolehkan adalah sumur yang diminum oleh onta ini, dan itu sumur masih ada sampai sekarang. Biasa orang naik haji lewat di wilayah itu, saya belum pernah. Tapi kata para ulama masih ada. Wilayah kaum Tsamud itu banyak sumur-sumur di situ, namun semua itu yang lain itu artinya kan kena azab tuh, jadi diharamkan. Kecuali sumurnya siapa? Yang diminum oleh onta, satu biji itu sumur. Jadi sumur selain itu, sumur selain yang diminum oleh onta ini, sumur-sumur yang itu haram untuk digunakan air di situ. Airnya haram. Berarti digunakan untuk mengangkat hadas tidak sah, untuk menghilangkan najis sah, tapi haram, dapat dosa pelakunya. Tayyib, paham di sini ikhwan? Jadi air yang tahur dibagi menjadi tiga sesuai hukumnya. Yang pertama air yang mubah, yang kedua air yang makruh, yang ketiga air yang haram. Paham di sini? Kalau yang mubah secara mutlak, yang bukan makruh, yang bukan haram. Yang bukan makruh, bukan haram berarti mubah secara mutlak. Bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, dan untuk digunakan untuk keperluan yang lain bisa. Taib, kalau yang makruh ya makruh tapi sah. Muharram, ada satu sisi sah, satu sisi tidak sah, tidak sempurna dia. Menghilangkan najisah, mengangkat hadas tidak sah. Taib, afani yang kedua, tahirun la yarfa'ul hadatha wa la yuzilul khabatha. Macam yang kedua dari air ini adalah tahir, air yang tahir, air yang suci pada dirinya tapi tidak mensucikan. Apa maksudnya tidak mensucikan Ustaz? Adalah tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Artinya tidak bisa menghilangkan najis ini maksudnya tidak sah untuk digunakan menghilangkan najis. Walaupun terlihat hilang najisnya tapi dihukumi
masih ada najis itu, tidak sah. Taib la yarfa'ul hadatsa wa la yuzilul khabath, tidak mengangkat hadas dan tidak bisa mengangkat hadas dan tidak sah untuk digunakan menghilangkan najis. Wa huwa, apa itu air yang tahir? Seperti apa dia? Contoh ini yang saya minum air jeruk, sudah ditaruh gula, air taruh jeruk, taruh gula, selesai. Jadi air tahir. Air taruh susu, sudah tahir. Paham ya? Nah, namun kita ikuti apa yang beliau jelaskan di sini. Wa huwa, air yang tahir di sini beliau sebutkan yaitu yang pertama al-mutaghayyiru bi mumazijin tahirin, adalah air yang mutaghayyir, yang sudah berubah, mengalami perubahan. Ustaz, itu mengalami perubahan maksudnya apa Ustaz? Air disebut mengalami perubahan artinya berubah 3 sifat: rasanya, baunya, dan warnanya. Berubah rasanya misalnya, walaupun warna tidak berubah, bau tidak berubah, rasa berubah juga namanya. Rasa tidak berubah, tapi warna berubah juga. Rasa tidak berubah, warna tidak berubah, tapi bau berubah, bening kan berbau oleh benda yang lain yang masuk di situ, juga disebut berubah. Apalagi sudah tiga, berubah rasa, berubah warna, dan berubah bau. Al-mutaghayyir, air yang sudah mengalami perubahan, yang tadi itu 3 sifat itu atau salah satunya, bimumazijin tahirin, oleh sesuatu yang mumazij, yang larut, menyatu dengan air. Tapi tahir tapi benda yang tahir, yang suci. Kalau benda yang najis berarti masuk jenis yang ketiga, air yang najis. Kalau bercerita tentang tahir berarti airnya masih tahir, suci. Paham ini? Berarti yang bercampur dengan dia ini adalah benda yang suci. Paham di sini? Jadi air yang tahir adalah, kata beliau, al-mutaghayyiru bi mumazijin tahirin. Ini jenis yang pertama, macam pertama. Air yang mengalami perubahan oleh benda yang suci, yang larut, tidak terpisah dengan air, sudah larut. Seperti susu, ya. Susu bisa dari air, tidak bisa larut. Gula tercampur dengan air, manis, tahir. Tidak bisa antum pakai berwudu, dan juga tidak bisa pakai menghilangkan najis, pakai cebok apa, tidak boleh, tidak sah. Walaupun antum lihat tidak ada ini tai pakai air gula misalnya, antum sholat dalam keadaan seperti itu tidak sah sholat antum. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau bendanya yang tidak, kalau benda suci tidak larut, masuk yang makruh tadi itu. Tohur tapi makruh. Kalau larut, berubah karena benda yang larut suci, berarti dia tahir. Oke. Ini yang pertama. Wa minhu, diantara termasuk darinya, yaitu wa minhu, termasuk darinya, termasuk dari air yang tahir, yasirun musta'malun fi raf'i hadatsin. Yasirun, air yang sedikit, musta'malun, yang sudah digunakan, fi raf'i hadatsin, untuk mengangkat hadas. Air yang sedikit, yasirun musta'malun, yang sudah musta'mal, sudah digunakan, fi raf'i hadatsin, untuk mengangkat hadas. Air yang sedikit, maksudnya sedikit apa? Antum pahami, sedikit yang dimaksud di sini di bawah 2 kullah, kurang dari 2 kullah. Jangan pakai sedikit di sini, satu apa ini?
1 gelas. Sedikit begini Ustaz, bukan, jangan pahami. Pahami sesuai dengan istilah para ulama. Antum baca ilmu fikih, ada antum temui di kitab Thaharah bilang yasir, air yang sedikit. Awas, hati-hati. Tiap mazhab berbeda istilah. Paham ini? Antum pergi di mazhab Hambali, ukurannya beda yang dimaksud sedikit dengan mazhab Syafi'i, dengan mazhab Maliki, dengan mazhab Hanafi. Nah, kalau di mazhab Hambali sedikit adalah 2 kullah. 2 kullah yaitu 191 liter, 25. Nah, 191,25 liter. Itu termasuk 191,2 liter itu 2 kullah itu. 2 kullah termasuk air yang banyak. Kurang dari itu yasir, dihitung sedikit. Jadi 100 liter masuk hitung yasir sedikit. 150 liter masih hitung sedikit. Kalau sudah 190 ke atas, sudah 200 liter berarti sudah dihitung banyak menurut istilah di mazhab Hambali. Paham di sini, ikhwan? Yasirun, air yang sedikit. Ingat, sedikit sudah saya jelaskan tadi. Di bawah 2 kullah, kurang dari 191 liter. Musta'malun, yang sudah digunakan fi rafi'il hadath, untuk mengangkat hadas. Maksudnya bagaimana menggunakan mengangkat hadas? Contohnya air yang dipakai berwudu. Antum berwudu, setiap air yang menetes dari anggota tubuh wudu itu namanya air mustamal. Antum cuci wajah, netes itu yang di situ itu netes dari anggota wajah antum, dari wajah antum itu air mustamal. Begitu di kaki, di tangan dan seterusnya. Nah, air yang menetes ini dari anggota wudu antum ini, yang antum habis gunakan mengangkat hadas, ini air yang thahir. Tidak bisa antum gunakan lagi untuk mengangkat hadas yang kedua kalinya. Seandainya antum kumpul itu mungkin ada kondisi yang setengah mati air, suka irit-irit. Tampung ke sana, taruh loyang. Tampung di wajah juga tampung. Yang di kaki tampung. Nah, air yang tertampung tadi itu yang menetes dari anggota wudu, yang dipakai berwudu tadi itu bekas, itu airnya thahir. Bisa antum gunakan mengangkat hadas lagi? Tidak boleh, tidak boleh, tidak sah. Airnya thahir. Paham di sini? Bagaimana Taufik, paham ya? Alhamdulillah. Baik. Kemudian Ustaz, ini mengangkat hadas. Ingat ya, perkataan beliau mengangkat hadas berarti kalau yang digunakan yang digunakan tidak sampai mengangkat hadas, berarti airnya tetap tahur. Dipakai wudu tapi airnya tidak mengangkat hadas, airnya tetap tahur. Kapan itu? Anjok? Air yang dipakai wudu tapi air yang dia masih tahur. Basuhan yang kedua nanti. Alhamdulillah. Basuhan yang kedua dan yang ketiga. Karena basuhan kedua dan ketiga hukumnya sunnah, tidak mengangkat hadas. Yang basuhan yang pertama yang mengangkat hadas. Begitu antum bilang, antum wudu, basuhan yang pertama menetes semua, ini yang thahir. Antum cuci lagi yang kedua, basuh lagi yang kedua tetap tahur karena tidak terangkat hadas dengan itu. Basuhan pertama. Paham Ujang? Alhamdulillah. Jadi macam yang kedua dari air yang thahir ini adalah air yang sedikit yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas.
Artinya kalau air yang tidak digunakan untuk mengangkat hadas, artinya air yang digunakan untuk bersuci tapi dia tidak mengangkat hadas, berarti air tetap tahur. Paham ini? Alhamdulillah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, najisun, air yang najis. Yahrumu isti'maluhu mutlaqan illa li daruratin. Air najis adalah yahrumu, haram, isti'maluhu, digunakan, mutlaqan, secara mutlak. Najis, air yang najis adalah haram digunakan secara mutlak, baik untuk berwudu, untuk mensucikan najis, untuk pakai mandi, untuk pakai mau minum, cuci pakaian haram, tidak boleh. Siram tanaman juga tidak boleh. Air haram. Dia diharamkan secara mutlak. Penggunaan apapun haram. Air yang najis boleh dibuang saja. Illa li daruratin, tapi dibolehkan kalau darurat. Dibolehkan kalau darurat. Maksudnya darurat apa Ustaz? Misalnya tidak ada air yang suci, orang sudah keselak, tatigo bahasa orang, tidak ada air mau tolak akan. Yang ada cuma air yang sudah kena najis. Paham ini? Atau air bohito misalnya, pinaraci, tidak ada air lain. Ini orang kalau tidak mau dorong dengan cairan pada mulut, mati ini orang. Jangan, haram ini bohito, mati itu orang kalau antum kasih minum sampai masuk. Jadi halal itu bohito tadi, paham ini? Karena untuk menyelamatkan depi hidup. Itu darurat. Ada terjadi kebakaran misalnya di dapur, tidak ada air, yang ada cuma air bohito atau air yang najis, atau ada siram. Masalahnya kan penggunaan kan haram ini air yang najis, tapi untuk darurat seperti ini boleh. Paham di sini, ikhwan? Tapi kalau tidak ada air yang mubah, yang tohir, air tohir al mubah itu, kalau tidak ada dua-dua air yang tohur dengan air yang tohir, baru pakai air yang najis, tidak apa. Kalau masih ada tidak boleh. Taib. Lanjut, wahuwa ma, apa itu air yang najis? Taib. Beliau sebutkan hukum tadi, hukumnya. Wahuwa ma taghayyara bi najasatin fi ghairi mahalli tathirin aw laqaha fi ghairihi wa huwa yasirun. Air yang najis adalah ma, air taghayyara, yang sudah mengalami perubahan, bi najasatin, karena najis, oleh najis, fi ghairi mahalli tathirin, pada selain tempat yang sementara mensucikan, pada selain tempat yang sementara air itu mensucikan tempat yang najis itu. Fi ghairi mahalli tathir, pada selain tempat yang air itu sementara mensucikan tempat yang najis itu. Tidak masuk, paham? Nah, sama teman. Ini yang pertama. Yang kedua, aulaqaha fi ghairihi wa huwa yasirun, atau najis itu bertemu dengan air tadi, masuk di air atau sekedar bertemu dengan air itu, wa huwa yasirun, sementara air itu volumenya sedikit. Ingat, sedikit, kurang dari 2 kullah, kurang dari 191 liter kurang. Aulaqaha bertemu, najis itu bertemu dengan air tadi, dalam keadaan air itu kurang dari 2 kullah, walaupun tidak mengalami perubahan. Baik. Berarti ada berapa macam di sini beliau sebutkan air yang najis? Ada 2.
Yang pertama, air yang sudah mengalami perubahan oleh benda yang najis, sedikit ataupun banyak. Ingat istilah sedikit banyak ya, kullah. Sedikit ataupun banyak. Ketika dia masuk najis, berubah salah satu dari sifatnya atau semuanya, bau, rasa dan warnanya, maka air itu jadi najis. Paham ini? Yang pertama. Yang kedua, airnya ini sedikit dimasuki atau bercampur bertemu dengan najis, jadi najis walaupun tidak mengalami perubahan. Ada air 100 liter masuk bangkai ayam, bukan ayam yang habis dipotong ya. Kalau ayam habis dipotong, bismillah, taruh situ, bukan bangkai itu. Hewan sembelihan. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara sah. Cuma mati begitu, baru jatuh di air 100 liter. Airnya sudah jadi air najis. Paham ini? Walaupun tidak ada perubahan Ustaz, walaupun, kecuali ukurannya 2 kullah atau lebih. Kalau tidak berubah tidak najis. Kalau berubah najis. Paham di sini? Nah, jadi kurang 2 kullah walaupun tidak mengalami perubahan, masuk najis di situ, najis. Paham di sini? Nah, air yang najis yang pertama berubah karena berubah oleh yang sesuatu yang najis, sedikit ataupun banyak. Jadi macam yang kedua, sekedar bertemu dengan sesuatu yang najis, air yang sedikit kurang dari 2 kullah juga najis walaupun tidak mengalami perubahan. Paham ini? Nah, Ustaz tadi katanya fi ghairi mahalli tathirin. Apa maksudnya? Air yang sudah mengalami perubahan karena sesuatu yang najis, fi ghairi mahalli tathir. Fi ghairi mahalli tathir maksudnya air yang digunakan untuk mensucikan najis, selama dia masih muter-muter di tempat pensucian tersebut, dia masih dihukumi suci. Kecuali kalau sudah berpisah dari tempat itu. Paham aja? Baik. Saya contohkan tanganlah. Ya. Ada najis nempel di situ. Terus antum mau sucikan ini najis pakai air. Suci air. Air yang masih mengalir, tak putar-putar di area yang najis tersebut ingin disucikan, itu air itu selama masih di situ tetap dihukumi suci, tahur. Kalau dia sota pisah so jatuh, baru air itu dihukumi najis. Paham? Sudah, misalnya di ember, ada ember kan? Ada pakaian yang kena najis berapa potong, antum taruh air, ya kan? Terus antum bersihkan, selama air masih di situ, muter-muter di situ, masih di wadah, artinya masih di mahalli tathhir, sementara mensucikan, air tadi itu masih tahur. Tapi kalau dia sudah terpisah dari tempat itu, baru yang terpisah tadi najis. Berarti di mesin cuci begitu Ustaz ya? Kalau cucikan baju ada yang darah najis. Kalau airnya masih berputar-putar di dalam mesin cuci itu tidak bisa dihukumi dia najis. Kaidah kita kan air sedikit bertemu dengan najis, air jadi najis, kecuali fi mahalli tathhir. Apa mahalli tathhir itu yang saya sebut? Air yang masih muter-muter di tempat pensucian, tempat yang najis. Sementara dia mensucikan sesuatu itu, di situ air itu walaupun sudah gabung dengan najis, air itu tidak boleh dihukumi najis. Karena sementara bersuci, bakar dia mau mensucikannya, kecuali dia sudah pisah,
baru yang terpisah tadi najis. Ngertos? Paham ya? Coba so dipisah-pisah begitu Ustaz. Kalau tidak disebut begitu, kalau kita tidak pisah begitu, nanti tidak ada benda yang menjadi suci nanti. Ya kan? Setiap air bertemu dengan najis, kaidah kita kan air sedikit bertemu najis jadi najis. Ya kan? Ada najis, antum mau kasih bersih ini najis. Setiap antum siram, air yang bertemu dengan najis tadi jadi najis. Kapan mau jadi suci itu barang? Paham? Jadi begitu antum siram najis, selama masih ngumpul dengan najis tadi dia kan masih untuk mensucikan najis. Air itu masih tahur. Kapan najis? Kalau dia sudah berpisah. Air yang terpisah tadi jatuh itu najis. Yang masih ditanpa mensucikan najis tadi itu dihukumi tahur masih. Baik, insyaallah. Yang paham, yang tidak minta sama Allah, mudah-mudahan Allah paham insyaallah. Baik. Ada pertanyaan ikhwan dan akhwat sekalian? Yang ini itu yang tohut tapi makruh. Ada perubahan zat, warna, bau, dengan rasa. Lalu dengan kalau ini bisa digunakan bersuci atau berubah karena benda apa? Benda suci. Kalau benda najis selesai najis. Benda suci saja. Misalnya di satu kampung orang masih dari masjid, Parigi itu berubah DP zat air itu. Berubah karena apa? Itu yang pernah kita tahu musola itu Parigi. Tidak ada hewan-hewan apa bang? Iya, cuma berubah DP warna kita. Ini air suanya di tohid atau tohu yang makruh. Bagaimana cara kondisi itu tidak terlihat benda yang menjadikan dia berubah itu? Dia masih tahur. Dia masih tahur. Karena hukum asal air itu tahur. Sampai ada yang membuat dia keluar dari asalnya menjadi tahir atau menjadi najis. Selama tidak ada, dia masih tahur. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari akhwat kita. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ustadz mau bertanya, air laut termasuk air tahur. Bagaimana dengan pemukiman yang di pesisir pantai Ustadz? Ada yang membuang sampah dan kotor lain di situ. Masih tahur air laut masih tahur. Biar 1 juta orang bandera di situ. Paham ya? Air laut biar 1 juta orang bandera bakinjek di sana tetap airnya tahur. Kaidah itu. Karena air laut air yang banyak sekali. So bukan 2 kulang itu. Para ulama membagi air ditinjau dari sisi banyak atau sedikit 3. Air mustahbar namanya. Mustabhar, air yang di atas 2 kullah dan air yang di bawah 2 kullah. Di bawah 2 kullah, di atas 2 kullah, dan mustabhar. Mustabhar ini air yang sangat banyak. Seperti air danau Limpopo biar 100 orang berak di situ. Tetap DP air tahur. Tapi kalau yang 2 kullah cuma 1000 liter, hamera orang di situ berapa orang selesai, berubah selesai, tidak bisa dipakai lagi. Mustabhar itu air yang banyak sekali, air laut. Tapi airnya tetap tahur. Tapi ya tinggal basai-basai saja kalau mau ambil air. Jangan mau dapat pano zat-zat. Iya Rahmat, biasa Rahmat ini kena ranjau terus dia. Kalau di pantai ya, banyak ranjau di pantai. Ya ada pertanyaan lain kan? Ya. Kami Ustaz yang bagaimana jasa di goyim ahadin
fi ghairi mahalli tathhir, di selain tempat dia mensucikan. Ya, kalau kasus kayak tadi itu Ustaz, dia di dalam mesin cuci itu Ustaz. Kalau bisa disimpulkan dia Ustaz kita bisa berwudu di situ Ustaz. Tidak bisa, karena ketika kita wudu terpisah airnya sudah. Kalau terpisah sudah najis. Ya. Ini di ulama menyebutkan sampai sedetail begitu supaya tujuannya membuat kita jadi cerdas lah. Mana sisi-sisi yang kelihatannya, kalau tidak akan bertentangan nanti. Kaidah mazhab Hambali, air sedikit ketemu najis jadi najis walaupun tidak mengalami perubahan. Nah, ini ada najis antum kasih bersih dengan air. Berarti air yang kena di najis jadi najis satu kali otomatis. Kita katakan tidak. Air sementara kalau dia digunakan untuk mensucikan najis, sementara terputar-putar dia mensucikan najis itu belum terpisah, dia masih tahur. Oke? Ya Rahmat. Ranjau Rahmat. Baik. Gimana Pak Sugi? Ada pertanyaan Pak Sugi? Taufik kok tidak ada ya? Andi. Kamu kamu kasih Andi. Tanya pulang. Tidak ada ya, kita tutup ya. Tapi ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan online? Tidak satu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ya ikhwan. Dengan usaha kita ini menuntut ilmu, hadir di majelis dan menerima amalan-amalan kita, melipat gandakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.